eh, beberapa tahun yang lalu katakanlah Ibu dengan gencar melaksanakan gerakan Gemar Membaca, Bu. Eh, Seberapa persenkah saat ini minat baca di kalangan masyarakat Kabupaten Bekasi? Kalau minat baca masyarakat Kabupaten Bekasi memang belum ada penelitian yang apa istilahnya yang legal ya, jadi dilakukan penelitian. Cuman seringkali ada yang mengatakan bahwa minat baca rendah, minat baca tinggi. Apa sih parameternya? Seperti itu. Kita melakukan kegiatan bagaimana menumbuhkan minat baca di masyarakat Kabupaten Bekasi. Memang itu secara bertahap. Nah, Bupati mengeluarkan surat edaran untuk menghimbau gerakan 15 menit membaca, dan ini sudah terimplementasikan di sekolah-sekolah. Kemudian juga gerakan literasi yang sekarang dikembangkan di sekolah-sekolah, di taman-taman bacaan, termasuk juga di perpustakaan umum yang ada di kami, termasuk dengan pegawai yang ada di sini. Kita juga mencoba ya untuk bagaimana semua orang itu suka membaca. Bacalah selagi bisa membaca. Jangan sampai ada keinginan membaca sudah tidak mumpuni untuk membaca, matanya sudah tidak melihat dan sebagainya, udah buram, udah segala macam. Karena sebenarnya kalau kita membaca itu nyaman, Pak. Kita di bawah alam di mana seolah kita ada di situ. Kemudian juga dia bebas dari nilai karena tidak ada tekanan. Orang mau baca apa aja kan bebas. Tentu saja disesuaikan dengan konteks usia, dari mana pemustaka yang membutuhkan, nanti pustakawan akan melayani. Segmen usianya ya kalau bacaan anak-anak, bacaan anak-anak, kalau dewasa. Dan harapan kita ke depan, kita memang yang belum terlaksana adalah layanan delivery service bagi para karyawan-karyawati. Keinginan membaca mereka tinggi, tapi mereka untuk mengakses ke sini juga harus meninggalkan pekerjaan. Dan saya yakin dan sangat percaya ya, banyak di sini yang istilahnya waktu luangnya tidak digunakan gitu. Kalau kami mungkin di sini bekerja, kadang-kadang habis apel ada yang nongkrong dan sebagainya. Kalau kita memberikan layanan untuk mereka membaca itu kan bisa saja yang sifatnya fiksi atau non fiksi, atau membaca peraturan-peraturan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Saya yakin itu bisa gitu, asal semuanya mau. Nah, kita sekarang lagi nyusun katalog induk secara keseluruhan. Kalau nanti itu sudah selesai, mungkin kita tidak menunggu sampai selesai, Pak. Kalau menunggu sampai selesai, kita tidak akan mulai. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita juga ingin memberikan informasi kepada seluruh OPD. Sebenarnya sudah ada ya buku-buku yang kita miliki, mereka tinggal klik, mereka mau pinjam yang mana, kita ingin melayani. Kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik buat mereka. Mereka baca, apakah itu satu buku bisa 1 minggu, atau 2 minggu, atau 1 bulan, atau setahun berapa kali dia sanggup untuk membaca buku. Terkait tadi Ibu bilang tinggal klik mereka, Bu, ya, otomatis ketika kita masuk perpustakaan daerah atau perpustakaan di badan arsip kita ini, itu sudah komputerisasi? Sudah. Bagaimana kita masyarakat? Ada yang sudah masuk komputerisasi, ada yang dalam proses. Masyarakat bisa mengakses layanan perpustakaan kita, klik ya perpuskap.go.id. Nah, apakah sekarang mengalami perubahan? Nanti bisa dicek di perpustakaan umum. Termasuk juga kita ini sekarang melakukan layanan perpustakaan keliling. Itu tidak lagi seminggu cuma sekian kali, full, anytime kita keliling perpustakaan keliling. Kemudian layanan perpustakaan umum, kita juga melakukan layanan di luar jam kerja dan di hari libur. Jadi nggak ada berhentinya kita melakukan pelayanan, karena saya melihat bahwa perpustakaan itu adalah oksigennya orang untuk pintar. Jadi bukan jantungnya, oksigennya. Kapanpun orang ingin maju, dia harus bisa membaca. Orang cerdas pasti orang yang membaca. Terkait tadi, Bu, Ibu juga melihat beberapa katakanlah
banyak orang yang mengeluarkan luang waktunya secara percuma. Ambil contoh katakanlah tadi misalnya di Pemda sendiri gitu Bu ya, pagi suka nongkrong di kantin gitu. Apakah ada rencana nanti ke depannya di kantin itu disediakan semacam perpustakaan atau taman bacaan, atau juga mungkin di desa-desa juga kita sediakan perpustakaan desa gitu Bu? Iya. Kalau untuk di lingkungan perangkat daerah, kita memang lebih prioritas kepada yang semua juga melakukan pelayanan ya, tapi yang intensitasnya lebih tinggi, misalnya kayak di BPPT itu harusnya ada di situ sudut baca. Cuman kita memang kekurangan tenaga SDM. Kalau buku kita pajang di situ, yang nunggunya kan harus ada. Betul. Jangan sampai, karena itu tercatat sebagai aset. Ya. Kalau hilang kan kami yang bertanggung jawab. Kemudian teman-teman mungkin di jam setelah apel mereka makan ya, tapi sesungguhnya setelah itu kan mereka masuk kantor lagi. Ya. Nah, ketika ada jam istirahat, kita kan ada isoma, break 1 jam, mereka bisa pinjam ke kita. Kalau misalnya nggak selesai, mereka bisa bawa pulang. Kan ada layanan peminjaman yang memang itu jangka waktunya untuk 1 minggu. Kalau misalnya kurang, bisa diperpanjang lagi. Intinya, hayo sama-sama kita membaca, hayo sama-sama kita pintar bersama. Oke, siap.